Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Sehat yang akan membahas seputar mitos dan fakta kesehatan mulut dan gigi. Tribuners, ada yang mengalami masalah terkait kesehatan mulut dan gigi, bau mulut kah ataupun juga sakit gigi, ini yang paling sering dialami. Tribuners dapat menyimak ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini. Dan siang hari ini bersama dengan Dr. Gigi Franciske Tatekeng yang sudah bersama dengan kita di studio pada siang hari ini yang akan membahas seputar mulut dan gigi di Kupas Tuntas siang hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Kak Ilu. Seperti apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, sudah siap menghadapi pasien-pasien sakit gigi? Iya, siap. Dan siap untuk menjawab semua pertanyaan yang bisa saya jawab hari ini. Oke, baik dok. Terkait kesehatan gigi dan mulut, mungkin apa yang bisa dokter jelaskan sebagai gambaran umum terkait bagaimana kemudian kita harusnya merawat kesehatan mulut dan juga kesehatan gigi? Sebenarnya pertanyaan itu sangat ini sih Kak, 6 bulan sekali ke dokter gigi itu udah wajib sekali, yang seringkali disepelekan oleh warga, maksudnya pasien aku pun juga seringkali kayak, ini gimana dok, terus aku bilang ya harus 6 bulan sekali datangnya. Kadang mereka memikirkan kalau udah check up kali ini atau hari ini datangnya bisa kalau sakit lagi. Iya, betul. Padahal yang paling simpel adalah kita melakukan pengecekan rutin selama 6 bulan sekali. Seperti itu sih yang paling gampang untuk mencegah penyakit dan kesehatan gigi mulut kita. Oke, diwajibkan begitu ya dok ya, harus 6 bulan sekali karena ini demi kesehatan, artinya pemeriksaan rutin begitu. Nah, setiap 6 bulan itu dievaluasi apa aja yang terjadi begitu dengan gigi, apakah ada kerusakan dan lain sebagainya. Nah, mungkin dok terkait, kita bahas terkait gigi dulu ya. Gigi yang normal itu adalah gigi yang seperti apa begitu dok, yang mungkin tidak memerlukan perawatan lebih lanjut dari dokter gigi? Bicara mengenai gigi yang normal atau tidak, sebenarnya ada dua Kak. Gigi geligi yang seharusnya atau gigi yang ideal. Aku tuh baginya dua. Jadi tiap kali ada pasien datang di klinik kami, seperti dikatakan 6 bulan sekali itu karena di klinik kami kita lakukan pengecekan, bukan cuma dicek doang. Kita bakal foto, setelah itu bakal disampaikan ke pasiennya. Fotonya pun itu biasanya berupa intraoral kamera atau biasanya kita gunakan kamera yang baik, jadi gampang dilihat oleh pasiennya. Berbicara mengenai hal itu, maka kita akan berbicara mengenai contoh nih, ketika 6 bulan sekali kan kita akan lihat apakah ada karang gigi, apakah ada gigi berlubang, apakah ada gigi yang tidur atau infaksi, apakah susunannya bermasalah. Nah, secara normal susunan gigi kan harusnya contoh nih harus rapat semua, benar nggak? Harus rapat semua. Gigi atas lebih maju dibanding gigi bawah. Kan ada beberapa orang gigi bawahnya lebih maju dibanding gigi atasnya. Pertanyaan itu normal, secara normal ya seharusnya. Tapi ideal nggak untuk orangnya? Contoh nih, aku sebagai contoh kalau profesi saya ternyata adalah model, berarti gigi bawah saya ke depan, gigi atas saya ke belakang itu tidak ideal untuk saya. Atau tidak nyaman untuk saya. Atau contoh beberapa orang ada yang punya gingsul kayak Chelsea Olivia kayak gitu. Terus dia merasa kayak oke, berarti ideal untuk dia. Jadi apakah gigi itu normalnya seperti apa tergantung idealnya seperti apa. As long atau selama gigi tersebut sehat. Gusi dan gigi sehat. Jadi ini sering nih Kak, kebalik-kebalik. Orang mikirnya yang penting giginya sehat doang. Giginya nggak lubang, giginya nggak ada bercak. Padahal kesehatan gusi itu juga sama pentingnya dan kesehatan gigi. Oke, baik, terkait kesehatan gusi, mungkin apa penyakit yang biasanya ataupun juga rasa nyeri mungkin yang ditimbulkan dari gusi yang mengalami sakit begitu? Oke, aku bisa jelasin mengenai gusi atau periodontitis ya. Kita sebutnya bahasa ilmiah itu periodontitis. Itu banyak hal Kak. Periodontitis itu artinya ada peradangan pada jaringan perio atau ada peradangan pada jaringan gusi. Nah, peradangan itu bisa terjadi karena adanya kalkulus atau karang gigi. Kan seringkali orang mikirnya ini cuma karang gigi doang kan. Ternyata dampaknya besar sekali karena karang gigi yang menumpuk, plak, dan karang gigi itu bisa simpan bakteri. Menyimpan bakteri bisa buat gigi berlubang. Jikalau posisinya di antara sela gigi itu bisa buat gigi berlubang. Terus yang kedua dia bisa mendorong gusi untuk turun ke bawah, yang dimana mendorong gusi ini sehingga gusi ini turun ke bawah nih Kak. Ketika di scaling biasanya orang pada ngomong, ini gigi saya tambah panjang. Padahal giginya tidak memanjang Kak, bukan giginya memanjang, gusinya memendek. Biasanya seperti itu. Jadi gusi yang memendek ini mengakibatkan tereksposnya
akar gigi, sehingga seringkali dia makan ngilu dan lain-lain. Dan gusi yang memendek ini mengakibatkan gigi cepat goyang karena udah nggak ada yang pegang. Jadi benar-benar ya kesehatan gusi itu sangatlah penting. Iya, baik. Nah, untuk terkait scaling, mungkin dok, apakah juga wajib untuk dilakukan secara rutin per 6 bulan sekali atau seperti apa? Untuk scaling saya nggak wajibkan, Kak. Karena scaling kan gunanya untuk meremove atau menghilangkan plak, debris, ataupun biasa kita sebut dengan karang gigi. Sedangkan kalau misalnya melakukan pengecekan 6 bulan, bisa jadi dengan sikat gigi yang benar nih, bisa jadi tahunan tuh nggak ada sama sekali karang gigi. Jadi di klinik kami itu kita ada lakukan terapi. Itu seperti gini, Kak. Yang pertama awalnya datang itu karang giginya banyak banget. Akhirnya kita remove karang giginya. Setelah karang giginya remove, keluar nih atau sudah terlepas, giginya udah bagus, udah rapi, 6 bulan kemudian kita cek masih ada. Contoh yang kemarin skornya 10 tuh karang gigi. Kali ini cuma skornya sisa 3 atau 2. Nah 2 ini ketika kita evaluasi lagi 6 bulan kemudian bisa jadi sudah tidak ada. Nah setelah 6 bulan itu dia datang lagi, apa mau di scaling? Tidak perlu lagi, karena sebenarnya cara menyikat gigi udah benar. Ketika cara menyikat gigi udah benar, yakin dan percaya mau tahunan pun nggak ada tuh karang gigi. Karang giginya udah nggak ada karena kita bersihinnya tiap hari, Kak. Iya. Berarti cara ataupun juga waktu yang tepat untuk menggosok gigi, karena kan biasanya kalau gosok gigi itu pada saat mandi pagi dan mandi sore gitu dok. Itu mungkin yang benar seperti apa? Ini yang sering banget ya. Pasienku nanya, dok aku tuh sikat gigi mandi pagi sama mandi sore. Bukan mandi sore kayak sebelum tidur bahkan biasanya. Terus aku nanya, kamu biasanya makan sarapan dulu sebelum mandi pagi atau setelah mandi pagi? Biasanya setelah lah dok, aku nih mandi dulu terus habis itu baru sarapan. Aku bilang, ya kalau misalnya mandi dulu sikat gigi kan semalam udah disikat. Jadi yang benar itu adalah setelah sarapan. Jadi kan ada lagu tuh Kak, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi kan. Aku kayaknya harusnya bangun tidur, harusnya ada sarapan dulu, terus harus revisi. Harus sarapan dulu, baru sikat gigi untuk menjaga seharian, kan biasanya itu seharian, sampai malam sebelum tidur. Dan menyikat gigi itu minimal 2 menit. Ini yang selalu orang lupakan. Minimal 2 menit ya? Minimal 2 menit. Jadi aku ya pribadi ketika melakukan terapi pada pasien, apalagi yang punya karang gigi. Jadi kalau pasien datang Kak, karang giginya banyak, aku tuh evaluasi per bulan. Ini gimana karang giginya? Apa masih banyak? Tidak. Terus kita ada aku ada biasa ngasih namanya triplak, itu pengolesan pada bakteri gigi. Jadi contoh nih kalau dia mau sikat gigi, dioles warna, kemudian dikumur, dan yang tersisa itu berarti adalah plak, debris atau ada bakterinya di sana. Jadi harus sikat sampai bersih. Jadi saya memastikan bahwa ya lu nggak perlu datang lagi buat scaling lagi seperti itu. Karena cara sikat giginya sudah benar. Dan ketika dibersihin Kak, ternyata emang 2 menit. Kan kita mewarnai bakteri yang tertinggal ya. Ketika diwarnain bakterinya, dihilangkan warnanya emang 2 menit Kak. 2 menit bahkan lebih. Jadi bayangkan ketika kita nggak warnain bakteri tersebut, terus kita sikat gigi asal berbusa, untung kalau asal gosok, kalau asal berbusa doang Kak, itu udah parah banget. Biasanya kan kalau odolnya banyak banget kan, jadi kayak yang penting berbusa itu kayak nyuci baju. Gigi itu bukan baju, gigi itu bukan piring yang tidak perlu berbusa. Oke. Nah kalau untuk penambahan obat kumur sendiri, apakah perlu juga dok? Atau seperti apa? Aku tuh selalu bilang gini ke pasien, skincare itu kan ada urutannya Kak, toner dulu, kemudian moisturization and stuff and so on. Sama juga dengan oral healthcare. Oral healthcare itu sama pentingnya dengan skincare. Oral healthcare itu terdiri apa coba Kak? Yang pertama sikat gigi. Pasta giginya harus sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang seringkali orang miss. Mikirnya yang penting rasa mint, yang penting rasa apa. Menurut aku pasta gigi itu sama seperti kopi, ada aftertaste-nya. Jadi tergantung orangnya butuh apa. Percaya tidak percaya, setelah umur 50 tahun pasta giginya harus diganti. Ada orang yang beberapa mendapat jadi autoimun Kak, atau ada beberapa yang alergi tiba-tiba dengan pasta gigi sebelumnya. Ketika umur 50 tahun bisa dicek lagi untuk ganti pasta gigi. Kemudian yang kedua, pasta gigi, obat kumur. Obat kumur itu ada beberapa macam, ada alkohol dan non alkohol. Kalau aku sih selalu menyarankan yang organik Kak ya. Kenapa? Karena kan ini kita berbicara karena beberapa obat kumur masih ada literaturnya memicu kanker. Karena dia memang keras kan. Jadi aku selalu alami, kalau semisal nggak punya obat kumur yang alami, karena kita ada yang organik dan yang tidak organik,
itu minimal itu berkumur pakai air garam. Oke. Jadi air garamnya sedikit, terus diaduk sama air biasa, pakai berkumur pakai air garam, minimal pakai air garam. Kemudian yang ketiga terakhir benang gigi. Ini yang selalu orang lupakan. Oke. Pasti Benang gigi ternyata sepenting itu ya? sepenting itu Kak. Jadi sebenarnya untuk membersihkan antara permukaan gigi itu pasta gigi dan sikat gigi oke. Itu pun pasta gigi, sikat giginya harus sesuai dengan kondisi mulutnya juga, rahangnya dia ya. Tapi benang gigi itu antara gigi Kak, bener-bener antara gigi. Apalagi yang menggunakan behel ya, itu wajib banget pakai benang gigi. Bukan benang gigi, kalau mereka itu namanya interdental floss. Oke. Khusus untuk yang behel itu wajib sekali Kak. Kalau tidak nanti bisa memicu gigi berlubang. Baik, jadi ada beberapa step yang ternyata perlu untuk diperhatikan ya Tribuners tadi terkait bagaimana pemilihan pasta gigi juga, kemudian bentuk sikat gigi, karena kan sikat gigi kalau kita lihat di pasaran banyak-banyak bentuknya ya, ada yang agak gede, ada yang agak kecil, ada yang melengkung dan lain sebagainya. Kemudian juga pemilihan pasta gigi, pemilihan obat kumur, dan juga yang penting ternyata adalah benang gigi yang untuk membersihkan sela-sela gigi kita. Nah, baik, selama menjadi dokter gigi mungkin keluhan apa yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat pada saat datang berkunjung berobat? Berbicara mengenai kunjungan, aku bisa bilang ya, masyarakat kita itu edukasi tentang kesehatan gitu sangat minim. Betul. Sehingga kunjungan yang sering datang itu ketika sakit. Ya ketika sakit otomatis yang menjadi masalah itu selalu adalah perawatan saluran akar. Itu selalu menjadi masalah. Jadi padahal menurut mau aku yang datang itu maunya scaling atau apa, tapi ya karena aku nggak bisa bohong bahwa kesehatan gigi itu bukan menjadi suatu prioritas untuk masyarakat kita sekarang. Jadi kalau datang itu pasti udah sakit, minimal dia ngilu gitu, minimal ngilu atau sakit. Jadi yang sering kasus yang datang di klinik itu kebanyakan gigi berlubang. Oke. Nah, untuk gigi berlubang sendiri Dok, mungkin kebiasaan apa yang akhirnya menyebabkan gigi berlubang ini? Apakah tidak menyikat gigi sebelum tidur atau seperti apa? Berbicara mengenai gigi berlubang kayak itu kompleks banget, tapi aku buat simpel hari ini. Iya. Gigi berlubang itu bukan hanya makanan manis, itu pertama. Seringkali kan orang mikirnya, gigi aku yang penting jangan makan manis-manis aja gitu kan. Sebenarnya mau makan coklat sebatang pun, asal habis makan coklat disikat, itu nggak mungkin gigi berlubang. Karena kita nggak kasih waktu buat, let's say, aku persimpel aja. Gulanya itu berubah untuk menjadi asam di dalam mulut. Jadi ceritanya buat gigi berlubang itu asam Kak. Jadi bisa jadi gigi rusak atau kan gigi itu ada bungkusnya namanya enamel ya. Enamel ini keras banget, kuat banget. Yang bisa rusak dia cuma asam doang Kak. Asam itu bisa berasal dari gula yang berubah bentuk jadi asam. Yang kedua soda. Sering nggak Kak lihat orang yang kayak ngomongnya, ya ini saya nggak minum manis-manis gitu, tapi minumnya Coca-Cola, Fanta, Sprite itu sama aja itu, karena kan minuman bersoda. Atau bisa jadi dia makannya itu kayak suka asam-asam empek-empek Palembang, itu sama Kak. Itu bisa mengikis enamel gigi. Dan bilang berlubang, saya bisa bilang berlubang itu artinya permukaan enamel berkurang ya. Jadi ya makanan kita itu bukan cuma melulu karena manis. Apakah manis bisa buat berlubang? Iya, jika diberi kesempatan untuk merusak. Tapi kalau habis makan coklat sikat gigi oke. Atau kita habis minum sesuatu yang manis kita berkumur lagi pakai air biasa, menurut saya itu mengurangi, bahkan mengurangi. Atau kita makan buah habis itu buah itu benar-benar bantu cleansing secara alami sih Kak. Contoh makan apa gitu, baru makan apel udah kita kunyah, itu kan cleansing secara alami. Jadi makanan memang sangat berpengaruh, tapi sekali lagi jangan diberikan waktu para bakterinya. Oke, baik, dan juga terkait itu Dok, mungkin apakah ada pengaruhnya dari alkohol dan juga rokok atau seperti apa? Ini sering banget yang ditanya sama pasien. Kalau alkohol itu tergantung. Alkoholnya dia ini apakah ada gula atau tidak dalam alkoholnya. Contoh bir atau apapun itu apakah kayak mocktail, tequila kan biasanya ada gulanya. Gulanya tinggi. Jadi itu sangat berpengaruh. Kalau ditanya mengenai rokok, satu rokok itu bukan menyebabkan karang gigi, tapi menyebabkan stain. Apalagi berwarna kopi. gitu Iya, jadi giginya itu lebih ada bercaknya seperti itu. Jadi aku selalu saranin orang yang merokok, nge-vape dan minum. Biasanya tuh berteman tuh Kak. Kalau dia udah rokok kopi ini udah kayak apa ya? Ini udah kayak amplop perangko gitu kan. Atau udah kayak Romeo Juliet banget lah. Aku tuh jarang banget ketemu pasien yang punya
case karang gigi dan stain yang banyak. Jadi karangnya sama stain ini berbeda loh Kak. Biasanya kalau karangnya udah stain aku udah kayak yakin ini orang minimal dia rokok sama kopi. Ya seperti itu buat stain. Yang paling susah hilang itu sebenarnya stain dibandingkan karang gigi. Itu kalau karang gigi masih oke. Makanya untuk yang stain itu pun sendiri, kalau di perawatan, maksudnya aku ada buat perawatan biasa buat untuk orang yang stain doang. Seperti itu. Nah, kalau stain itu dok, apakah tindakannya seperti apa? Apakah melakukan pemutihan gigi? Karena kan sekarang banyak klinik-klinik yang mementingkan estetika begitu. Benar, seperti apa? Untuk stain itu sendiri, terus terang kan di klinik kami untuk stain itu kita lakukan air abrasion. Jadi kita melakukan penyemprotan menggunakan partikel-partikel kecil untuk menghilangkan stainnya. Itu menggunakan tenaga tenaga let's say air abrasion berarti udara. Jadi itu sangat cepat banget supaya bisa stainnya hilang seperti itu. Dengan catatan bahwa stain ini sebenarnya ketika hilang biasa gigi lebih cerah. Tapi kalau misalnya disampaikan ini aku ada stain mau di bleaching, kita tidak pernah menyarankan, di klinik kami nggak pernah sarankan. Karena yang masalah ini stainnya doang Kak, bukan warna giginya. Karena stain itu kan bercak tuh. Tapi setelah sudah biasa kita sebut dengan dental spa ya, sudah dilakukan perawatan pada giginya, dibersihkan stain yang menggunakan air abrasion, kemudian dia masih merasa kurang cerah, baru kita lakukan bleaching. Jadi biasa kebalik-balik tuh Kak, ini aku mau bleaching soalnya gigi aku ada stain. Nggak bisa, itu harus dibersihin dan itu bukan, itu nggak termasuk scaling loh Kak. Biasa kan masyarakat kita mikirnya, aku ada stain berarti aku namanya scaling, bersihkan karang gigi. Itu bukan karang, itu benar-benar stain atau bercak, jadi perawatannya pun berbeda, namanya stain removal dia. Oke, nah kalau veneer dok, apakah itu dibenarkan dalam kesehatan gigi dan mulut? Seperti apa? Wow, itu sangat sulit dijawab Kak ya. Aku pribadi, pasien kami biasa menggunakan veneer itu karena alasan estetik. Di veneer itu ada dua macam Kak. Yang mengikis enamel, yang aku sampaikan tadi, ada permukaan yang putih itu kan, yang lindungin gigi kita, ini namanya enamel atau enamel. Yang mengikis enamel dan non mengikis enamel. Sekarang udah canggih Kak, udah bisa. Kayak di klinik kami itu udah bisa kamu dilakukan veneer walaupun tidak mengikis maksudnya memperkecil gigi ya Kak ya. Dalam artian tapi giginya jadi tebal. Jadi kan nambah 1 mili tuh Kak, 1 atau 2 mili. Nah pertanyaannya apa veneer itu dibenarkan? Sebagai dokter gigi yang disuruh sama dipercayakan sama Tuhan ya untuk membantu gitu kan. Kita udah sumpah bahwa harus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Aku selalu tidak menyarankan kepada pasien melakukan veneer kecuali gigi depannya itu udah pada lubang Kak. Giginya udah pada lubang, kiri kanan lubang, mau nggak mau kan giginya pasti harus ditambal. Yang mending diperkecil aja baru di veneer. Atau yang kedua, alasan pekerjaan. Contoh dia alasan pekerjaan, dia harus bagaimanapun giginya kelihatan putih kan. Atau ada juga yang giginya itu lahir, warna giginya itu coklat Kak, lebih gelap. Jadi mau nggak mau satu gigi ini harus dibungkus atau dilakukan mahkota atau di veneer supaya lebih putih. Atau yang keempat, giginya susunannya kurang baik. Contoh miring dikit aja gitu atau patah, itu kita bisa bantu, biasa dimanipulasi gitu loh Kak. Jadi kayak giginya tuh miring dikit aja kita bisa bantu kikis dirapiin tanpa perlu pakai kawat gigi. Itu sebenarnya kalau ditanya apakah bisa secara kedokteran gigi itu adalah tidak dibenarkan, tapi itu tergantung pasiennya, tergantung case-nya atau tergantung permintaan dari pasien. Oke, baik. Nah, sekarang Tribuners kita masuk ke mitos dan fakta seputar gigi dan mulut. Oke. Nah, baik. Pertama terkait menggosok gigi tadi, Dok. Menggosok gigi terlalu sering itu apakah bisa merusak enamel gigi? Menggosok gigi terlalu sering jelas. Seperti sampaikan tadi bahwa enamel kita memang kuat. Tapi yang tidak kuat itu adalah leher dari enamel kita. Jadi perbatasan antara email gigi dan akar gigi itu sangat tipis. Itu ibarat itu ibarat kepala dan leher gini loh Kak. Jadi ketika kita sikat terlalu kuat, yang enamelnya ini untuk terkikis akan panjang waktunya untuk terkikis. Tapi bagian lehernya kan tipis, perantaranya ini tipis. Jadi itu bakal cepat sering terkikis. Karena akar gigi kita itu yang namanya dentin itu tidak sekuat enamel kita. Jadi ketika digosok begini keras,
coba deh bapak ibu yang umur 30 tahun coba bisa cek giginya, ada nggak kayak ada ceruk di antara gusinya. Biasa gusi terus ada ceruk masuk gini terus giginya. Itu akibat terlalu keras menggosok gigi. Jadi bicara mitos atau fakta, bahwa menggosok gigi, kan biasa mikir kalau yang penting gosok giginya tidak bakal berlubang. Menggosok gigi dapat merusak gigi. Benar, jika cara menggosok giginya itu salah. Oke, jadi kembali lagi bagaimana cara menggosok giginya ya, Dok. Oke, idealnya berapa kali sih, Dok, dalam sehari kita harus menggosok gigi, atau tergantung mungkin dari hari ini aktivitas dan makanannya apa aja? Kalau aku ya idealnya memang 2 kali sehari itu udah cukup banget, Kak, karena pembentukan plak dan debris itu sendiri kan ada namanya, pertama biofilmnya nempel dulu, kita biasa sebut biofilm atau kita sebut dengan, kalau kita makan ada lem lah untuk bakterinya nongkrong di sana, itu 12 sampai 24 jam terbentuk. Jadi ya selama kita dalam 12 jam sekali sikat gigi, terasa oke sih. Atau kalau bisa bilang pagi aja sama malam juga itu sudah cukup banget. Oke, nah mitos atau fakta yang kedua, yang tadi juga sudah sempat kita bahas sedikit, memakai obat kumur dapat mengurangi masalah karang gigi. Ini mitos. Kenapa aku bilang mitos? Karena ketika kamu udah punya karang gigi, mau berkumur berapa banyak pun obat kumur itu nggak akan membuat karang gigi terlepas. Aku bisa bilang mitos karena ini, Kak, di TikTok itu lagi rame banget kalau kumur pakai obat, aku nggak bisa sebut mereknya, ada sesuatu brand tertentu gitulah. Terus kan keluar itu kayak bercak-bercak gitu, terus mereka pada ngomong, lihat nih karang gigi aku luntur gitu. Padahal obat kumur tersebut memang walaupun nggak ada karang giginya, memang dia akan bereaksi dan akan membuat seperti ada bercak-bercak. Nah itu pada orang tuh pada rame banget kan, dia bilang, oh ini karang gigi aku luntur. Karang gigi itu nggak bisa luntur hanya karena obat kumur, itu yang pertama. Tapi apakah obat kumur dapat mencegah karang gigi? Itu fakta. Karena ketika kita menjaga kesehatan seperti skincare tadi, kita menjaga kesehatan, menjaga kesehatan mulut kita, terus kita obat kumur kan otomatis bersih ya, jadi tidak membuat karang gigi. Oke, jadi bisa untuk mencegah, tetapi tidak bisa untuk menghilangkan. Prosesnya ya harus scaling begitu. Benar sekali, Kak. Betul sekali. Dan juga selain itu, Dok, saya juga pernah lihat bahwa ada suatu brand pasta gigi yang mengklaim bahwa dia juga bisa merontokkan karang gigi. Apakah itu juga adalah klaim yang salah atau seperti apa? Itu menurut aku itu overclaim ya. terlalu dilebih-lebihkan. Dokter detektif. Karena kebetulan di klinik kami punya tim yang khusus untuk melihat perkembangan atau tren kesehatan gigi mulut di TikTok. Benar-benar, Kak. Betul. Jadi kami punya satu dokter di klinik yang ditugaskan untuk mengedukasi hal-hal yang tidak benar di TikTok. Kami punya dokter Adrian memang dia khusus untuk menjadi polisi lah, Kak, ya, supaya warga-warga TikTok ini kan warga tiap sosial media punya warga sendiri, kayak pasaran TikTok ini dia paham bahwa itu salah dan benar. Ada juga yang overclaim pasti pasta gigi ini karang giginya rontok gitu, dan itu tidak benar. Mencegah pembentukan karang gigi benar, semua pasta gigi pasti mencegah. Tapi untuk merontokkan itu tidak, itu benar-benar mitos gitu, Kak, mitos banget gitu. Oke, baik. Jadi sekali lagi prosedurnya hanya scaling ya, Dok? Iya, benar sekali. Baik, nah ini juga, Dok, apakah semakin putih warna gigi menjadi pertanda gigi itu semakin sehat? Ini dia yang membuat orang-orang suka sekali veneer. Karena pemikirannya adalah semakin putih warna gigi berarti gigi aku semakin sehat. Sedangkan dia nggak sadar kalau sebenarnya warna gigi itu tergantung dari pigmen tubuhnya dia. Atau ini sama gini, Kak, believe it or not, orang-orang yang Caucasian, let's say American, Western itu giginya tuh lebih kuning daripada kita karena kulitnya lebih putih daripada kita. Sedangkan kulit yang lebih gelap mempunyai warna gigi yang lebih terang. Bukan karena warnanya, dia kan biasa orang ngomongnya gini, Kak, aku pernah dapat pasien dia bilang, iya karena dia kan warnanya gelap jadi kontras, Dok. Tidak. Jadi kalau giginya contoh nih, giginya Western, let's say American, kita cabut, terus kita cabut yang African, kita cabut di sampingin aja giginya, itu memang Afrika pasti lebih putih. Jadi disampaikan lebih putih, lebih sehat, itu betul-betul mitos. Karena warna gigi itu memang tergantung sama warna kulit kita. Jadi aku malah walaupun biasa pasien datang nih, Kak, aku mau veneer nih, tapi warnanya aku bilang kamu sebatas warna pupil kamu.
samping pupil ini kan ada warna mata. Warna mata itu udah paling terang sama untuk gigi. Bayangin kalau warna matanya agak kuning, terus giginya putih, Kak. Kan kita lihatnya kontras tuh. Jadi aku selalu bilang, aku bisa veneer nih. Bisa satu warna naik aja sedikit dari warna mata. Iya. Gitu. Yang biasa orang kan nggak sadar, Kak. Biasanya mikir yang penting putih itu cantik, putih itu indah gitu kan. Benar. Jadi harus warna natural tetap. Oh iya, pantas kalau misalnya kayak lihat model-model dari yang berkulit gelap begitu, dari Afrika dan lain sebagainya, itu pusat perhatiannya memang di gigi, dan gigi mereka memang cerah, putih yang putih banget begitu dibanding orang-orang dari negara-negara berkulit putih. Ternyata memang ada alasan biologisnya. Iya, benar-benar. Ada scientific reasonnya lah ya. Oke. Baik, nah ini juga Dok terkait mungkin pasta gigi yang tadi berkaitan juga dengan gigi yang putih. Apakah pasta gigi memang bisa, ada pasta gigi kan yang klaim memutihkan gigi? Apakah itu bisa permanen atau seperti apa? Karena aku suka sekali berbicara mengenai sains, Kak ya. Kita juga di klinik kami juga punya satu departemen yang membahas kandungan-kandungan pasta gigi. Kami memang sangat senang untuk mempelajari ingredients dari setiap produk-produk, karena kan kami polisi nih, Kak, di TikTok. Dia harus belajar. Ada satu pasta gigi yang menurut aku dia tidak memutihkan, tapi dia lebih efek placebo. Karena contoh efek placebo itu contohnya kalau kita taruh sesuatu, kan mata ini melihat sesuatu itu pantulan cahaya, Kak. Tapi ketika kita kasih warnanya purple atau warnanya ungu, ketika dibersihin mata kita itu pantulannya itu pasti lebih cerah. Itu ada efek placebo. Ada beberapa, aku taunya ada 2 brand pasta gigi yang punya efek placebo. Terus ada satu yang dia punya kandungan namanya aku lupa, dia itu aku ingat warnanya biru gitu kan. Dia tuh partikelnya tuh warna biru, itu untuk memutihkan gigi. Memang memutihkan gigi, tapi entah kenapa itu udah berhenti produksi. Jadi ketika kita pelajari, kita dapat satu pasta gigi bisa memang memutihkan. Dia bisa memutihkan, nggak bilang putih banget kayak, bisa menaikkan warna lah ya. Mengembalikan warna awalnya. Iya benar. Tapi sayangnya udah nggak berhenti produksi. Jadi aku bisa bilang kalau pasta gigi untuk memutihkan gigi, aku bisa bilang itu mitos. Oke, baik. Jadi mungkin ada tadi yang warna-warna ungu itu mungkin itu kayak ilusi optik aja ya. Benar, ilusi optik. Aku lagi mencari kalimat yang benar ya, ilusi optik, benar-benar ilusi optik. Baik, jadi mungkin lebih berhati-hati juga memilih pasta gigi begitu ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, dan pintar mungkin melihat ingredientsnya apa-apa aja begitu. Oke, dan juga Dok terkait mitos dan fakta selanjutnya, ini terkait pencabutan gigi atas, apakah bisa menyebabkan kebutaan? Apakah memang ada hubungan saraf mata dengan saraf gigi? Wah, ini berat banget ya, karena sering banget pasien itu kalau misalnya oke, ini udah harus dicabut Ibu, terus jawabannya kayak aduh saya takut Bu, maksudnya saya takut nanti terganggu di penglihatan gitu. Benar adanya bahwa ada namanya saraf trigeminus. Trigeminus itu sarafnya namanya trigeminus, artinya cabang 3 ini, Kak. Cabangnya memang benar dari sini tuh 3 gini. Dia di mata, di atas maksila sama mandibula. Jadi saraf ini memang batangnya satu batang ini ceritanya. Tapi ketika kita melakukan pencabutan, kan cuma di sini doang, ranting yang ini doang yang kita bius, atau ranting bawah doang. Either dia maksila atau mandibula, atau maksila itu rahang atas, mandibula rahang bawah. Jadi bener-bener yang dibius itu ini. Itu nggak ada hubungan sama di atas. Jadi kok dibilang bisa mengganggu penglihatan, itu benar-benar mitos. Karena secara anatomisnya pun, secara let's say anatomisnya memang benar-benar mereka itu memang ada satu batang nih, cuma beda 3 cabang. Namanya ranting yang di misalnya yang di anestesi kan ranting yang ini nih, jadi tidak ada pengaruhnya untuk penglihatannya. Meskipun jadi, mereka awalnya satu batang. Iya gitu benar, mereka tuh satu pohon nih, Kak, cuma beda cabang kan, beda batang gitu. Terus si batang ini, jadi aku biasa kalau itu aku udah edukasi ke pasien, aku perlihatkan ya mereka akhirnya paham dan ya udah langsung melakukan pencabutan gigi. Mungkin pasien yang seperti itu Dok, yang mungkin memang sudah punya masalah rabun atau seperti apa dan perlu untuk cabut gigi, mungkin mereka khawatir rabunnya akan semakin bertambah dan lain sebagainya. Biasa kita bakal konsul sih, Kak. Kita bakal konsul kayak beberapa pasien, bahkan yang pasien hamil pun, itu sebelum pencabutan gigi kita pasti bilang harus ada dari objinnya mengatakan bahwa kamu bisa untuk pencabutan baru kita mencabut gigi. Atau ada masalah di penglihatan kita pasti tanya dulu. Tapi sejauh ini tidak ada masalah sih, Kak. Kalau cuman karena minus atau apa tidak sih, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada beberapa case yang memang butuh untuk dirujuk, kita bakal rujuk dulu.
Oke, baik. Nah, terkait pencabutan gigi juga dok, apakah mencabut salah satu gigi dari kita itu bisa mengubah struktur rahang atau seperti apa? Itu fakta, benar Kak. Jadi beberapa orang itu biasa ngomong nih, aku cabut gigi aja semua katanya, cabut aja nanti ganti gigi palsu, benar nggak Kak? Itu adalah beberapa persepsi yang dari lama, anehnya masih ada di generasi kita. Maksudnya ini persepsi yang menurut aku kalau misalnya kita berbicara dengan let's say baby boomers, generasi baby boomers, oke lah ya, mungkin mereka nggak dapat edukasi seperti kita saat ini. Kita kan sekarang terpapar informasi sangat sangat mudah lah Kak. Kemudian kita juga sekarang udah bisa langsung tanya di Google, bisa langsung tanya di ChatGPT and stuff. Nah, anehnya masih ada yang percaya kalau cabut aja semua, nanti tinggal ganti gigi palsu itu udah aman. Padahal dia nggak tahu bahwa yang menopang otot-otot wajah kita, menopang wajah kita itu adalah akar-akar gigi. Oke. Akar Jadi gigi bukan itu, giginya ya? Iya, bukan giginya doang. Akar-akar gigi itu menopang wajah. Yang paling terlihat tua ketika yang dicabut itu adalah gigi taring. Gigi taring itu punya akar yang paling panjang di antara semua. Jikalau memang gigi tidak berpengaruhi pada susunan wajah, harusnya yang tua itu mukanya baik-baik aja. Kan paling cuma keriput doang. Tapi yang pernah nggak ada yang kempot sampai kayak kempot gitu kan. Itu karena taring ini itu penopang wajah nih Kak. Dicabut, mau nggak mau pasti ada sedikit penurunan. Wajah terlihat, bukan terlihat lagi, memang tua gitu. Jadinya tua, jadinya wajahnya turun. Jadi ketika orang ngomong sama saya, aku mau cabut aja, gue mikir dulu. Karena ketika dicabut, mau nggak mau tulang gigi juga tuh akan teresorpsi atau akan berkurang. Mau nggak mau berkurang. Memakai gigi tiruan sekali lagi tidak menyelesaikan masalah, menambah masalah Kak. Ya, baik. Jadi itu yang artinya perlu juga kita ketahui sebelum memutuskan untuk cabut aja deh biar nggak rempong PSA. Iya benar, benar. Karena kan PSA prosesnya begitu tidak singkat juga, ada berminggu-minggu dan lain sebagainya. Mungkin ada yang tidak mau repot, cabut aja. Ternyata cabut gigi itu tidak semudah itu untuk kita menentukan. Tetap harus mengikuti anjuran dari dokter sendiri. Nah, terkait mitos dan fakta juga dok, apa benar sakit gigi membuat beresiko serangan jantung? Ini salah satu penemuan 1 dekade terakhir ya. Itu berbicara mengenai penyakit gigi dan jantung. Dan itu pernah booming ya, berapa tahun lalu pernah booming, tapi kayaknya sekarang isunya udah hilang. Kalau dibilang serangan jantung, saya bisa bilang ada kemungkinan, tapi aku bilang bisa fakta. Ada kemungkinan. Jadi ceritanya kenapa ada dibilang kemungkinan, karena pembuluh darah kan ini di dalam tubuh kita mengalir terputar di jantung nih Kak. Tapi ada posisi di mana adanya abses atau bisa dibilang adanya peradangan, itu ada bakteri yang terakumulasi dalam gigi, dan ketika dia masuk pembuluh darah itu bisa masuk menjadi plak di jantung. Karena mau nggak mau kan ini terhubung nih semua Kak. Ini seperti aku ada bakteri, contoh di tangan atau apa, ya jikalau berlarut-larut otomatis bisa menyebabkan keadaan di mana dia endokarditis. Jadi memang masuk di dalam katup jantung tersebut, dan itu bisa membuatkan plak yang dimana mengganggu peredaran darah. Itu dia. Kalau dibilang bisa mengakibatkan serangan jantung, aku nggak bisa bilang tidak, nggak bisa bilang iya juga. Tapi mempengaruhi jantung iya. Bahkan faktanya lagi yang aku senior aku melakukan penelitian adalah karang gigi berpengaruh pada berat bayi, lahir berat bayi. Ibu-ibu yang memiliki masalah, contoh karang gigi pada mulutnya, anaknya lahir berat badannya rendah. Ketimbang ibu-ibu yang mempunyai gigi baik dan tidak punya karang gigi. Cuman karang gigi doang nih Kak, penelitiannya kemarin. Ternyata yang mempunyai karang gigi itu anaknya lahirnya berat BBL-nya rendah. Gitu. Jadi kadang orang itu sepelehin loh permasalahan gigi ini, padahal dia nggak tahu padahal gigi itu sangat kompleks. Apalagi anak-anak nih Kak, seringkali anak-anak yang datang klinik itu biasanya kan udah parah banget. Tapi anak-anak yang orang tua udah teredukasi, itu udah pasti dari kecil kita di klinik kami udah sampein, ini tidak ada masalah gigi pun itu harus dilakukan topical aplikasi fluoride per 6 bulan. Itu udah harus. Yang seringkali disepelekan lagi oleh orang tua. Jadi banyaklah hal-hal yang disepelekan oleh
oleh masyarakat kita, padahal itu sangat kompleks. Iya, baik. Karang gigi ternyata juga berpengaruh sama kesehatan ibu hamil begitu ya. Karena kan Benar. karang gigi kan tempatnya bakteri begitu. Benar Jadi sekali, Kak. kalau orang hamil kan agak-agak sensitif dengan yang kotor-kotor dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang mau menikah, periksa gigi juga penting ternyata ya dok ya. Benar. Jangan sampai gini loh Kak, kalau udah tri semester 3 itu sama sekali nggak bisa di scaling. Iya. Kita biasa kalau tri semester 3, bukan, kalau scaling masih bisa. Tapi kalau udah banyak maksudnya karena gigi banyak atau udah mulai kompleks, kita pasti cek dulu, bisa nggak dilakukan scaling. Tapi kalau pencabutan gigi udah nggak bisa. Jadi biasa kan yang bermasalah itu, waduh udah trimester 3, mana dia mau cabut gigi kan udah sakit banget, itu nggak bisa, soalnya akan mengganggu untuk Kehamilan. kehamilan. Kenapa ya? Karena kan itu merangsang tuh Kak, takutnya Iya, nanti iya. tiba-tiba mau partus gitu. Iya, kontraksi kan, kita jadi kayak shock juga gitu. Iya. Oke dok, terkait kehamilan mungkin apakah hanya ibu yang mungkin bisa mempengaruhi itu, tapi juga kalau si suaminya seperti apa? Apakah juga ada pengaruhnya mungkin dengan kualitas sperma dan lain sebagainya? Kalau itu tidak sih Kak, Tidak ada. saat ini belum ada penelitian mengatakan apakah karang gigi berpengaruh, atau saya belum baca ya. Tapi sejauh ini sejauh yang saya pelajari belum ada mempengaruhi ke arah sana, kecuali yang dikonsumsi. Kayak minum beralkohol atau rokok itu memang mempengaruhi kualitas sperma. Tapi lebih dari itu, kalau karang gigi sejauh ini aku belum dapat literatur mengatakan bahwa ada hubungan antara karang gigi dan juga kualitas sperma dari seorang pria. Oke, tapi meskipun demikian, si suami juga tetap harus periksa gigi ya? Iya, soalnya gini Kak, aku pernah dapat satu line, kayak misalnya satu, bukan quote ya, aku pernah ada baca satu buku literatur lah gitu. Dia katakan bahwa kalau anaknya kecil itu giginya berlubang, kan gigi berlubang itu bisa jadi karena pasti ada bakterinya. Lucunya, aku pernah baca literatur, gigi berlubangnya ini didapati karena dari bakteri pengasuhnya. Jadi pengasuhnya niup makanannya, gitu. Orang tuanya tidak punya kavitis atau tidak punya gigi berlubang, mama papanya tidak, giginya bagus, anaknya giginya berlubang parah. Ada dua. Bakterinya dapatnya dari mana? Bisa jadi susu botol, itu perendaman, karena kan tidur sama botol, ngedot sama botol itu kan giginya habis tuh semua. Karena terendam sama air gula. Ini kalau susu fix terendam sama air gula. Atau yang kedua, bakteri dapat itu dari pengasuhnya. Jadi kalau ditanyain istrinya giginya bagus, suaminya giginya amburadul nih atau ada karang gigi, harus tetap bersihkan karena bakteri dari suami bisa pindah ke istri, dan jika istri yang mengasuh anak itu bisa pindah ke anak. Dan taulah sendiri bahwa gigi anak itu sangat tipis Kak, sangat tipis dan kecil-kecil, mereka tuh sangat tipis dan kecil-kecil gitu kan. Jadi memang harus dirawat. Atau pengasuhnya, jadi pengasuhnya biasa, aku biasa nanya ke pasien, bapak pasien datang terus dia bilang, dok kenapa anak saya giginya seperti ini, padahal kita ini orang tua giginya sehat-sehat bla bla bla. Aku bilang ini yang pengasuhnya pernah dicek gitu ya, susnya pernah dicek nggak giginya, dia ada gigi berlubang nggak, itu seperti kutu loh gitu Kak. Kalau misalnya pengasuhnya punya kutu, anaknya pasti kutuan. Ini pengasuhnya gimana? Oh aku nggak tahu, kok bisa ya? Saya bilang dari meniup makanannya, dari panas ke dingin itu udah pindah. Dia cuma niup doang nih, gitu kan, untuk kasih suap gitu, untuk kasih makan. Bakterinya udah bisa pindah, benar, karena transfer saliva kan, air liur. Berarti apalagi kalau misalnya makan dengan alat makan yang sama begitu ya? Benar sekali, itu kan biasanya memang udah enggak ya Kak ya. Apalagi yang biasa kayak dengan susnya atau dengan pengasuhnya itu benar-benar kayak ya udahlah disuapin, baru susnya masih makan sendok sama, itu udah nggak benar. Apalagi gelas yang sama, karena sekali lagi bakteri itu sangat kecil dan kita nggak bisa kontrol. Betul sekali. Dan juga terkait gigi anak nih dok, apakah gigi anak, biasa kan kalau anak-anak tuh yang udah balita atau umur-umur berapa tahun ke atas gitu, giginya udah rusak, keropos dan menghitam, apakah itu perlu memang diperiksakan atau ya udahlah nanti diganti dengan gigi baru gitu? Nah, ini pertanyaan sangat menarik karena aku punya banyak pasien anak di klinik itu. Seringan ibunya datang. Ini buat ibu-ibu muda ya. Aku akan mengedukasi hari ini bahwa
anak itu pertama kali giginya terganti tuh umur 6 tahun, Kak. 6 tahun. Jadi ketika umur 2 tahun giginya udah rusak, kalau mau ditunggu sampai 6 tahun, pertanyaannya selama 4 tahun anaknya makan gimana? Karena anak itu giginya cuma 10 atas, 10 di bawah, jumlahnya 20 biji. Yang dipakai memotong itu ada 4 gigi, 4 atas 4 bawah ya. Let's say mari kita coba pikirkan sama-sama. Giginya itu cuma ada 10-10 doang nih, Kak. Untuk memotong 4, untuk mengunyah cuma ada 4 juga. 2 ini kan transisi taring. Jadi untuk mengoyak ceritanya. Nah kalau misalnya 4 di depan habis, dia motong makanannya gimana kan, Kak? Pertama, karena motongnya nggak bisa, kualitas makannya buruk, anak itu berat badannya nggak bisa naik. Itu berpengaruh. Aku pernah baca satu literatur yang mengatakan korelasi atau hubungan antara gigi anak yang cepat rusak atau waktu itu aku baca mengenai karies botol. Karies botol itu artinya yang tidur pakai susu sampai giginya semua habis. Yang ngedot gitu ya? Yang ngedot. Nah biasanya empeng seperti itu benar-benar bisa hilang tuh 8 gigi depan itu benar-benar hancur semua. Bisa semuanya itu bakal, bukan lubang lagi ya, kalau lubang dikit doang nih. Ini benar-benar rata, gusinya rata. Pertanyaannya kalau udah nggak bisa motong gimana dia makan gitu. Nah ketika anaknya diganti umur 6 tahun itu baru terganti gigi depan doang. Belum gigi belakang yang lainnya. Anak itu berhenti giginya tergantikan itu umur 11 sampai 12 tahun. Paling 11-12 tahun, bayangkan. Kalau misalnya kita mempunyai mindset atau kita mempunyai pemikiran bahwa gigi ini akan tergantikan, emang akan diganti. Pertanyaannya menghidup sampai 12 tahun ini gimana gitu, Kak? Ya, maksudku itu bukanlah singkat gitu, itu panjang. Iya, apalagi bagi anak-anak ya. Terus kita bukan cuma berbicara mengenai pola makan dia nanti, gizi dia nanti, bukan. Kita bicara mengenai cara dia berkomunikasi, tingkat kepercayaan diri anak. Bagaimana dia bisa boost confidence dia dengan giginya dia. Karena mau nggak mau, aku juga pernah baca literatur review, ternyata ada korelasi anak pemalu yang tidak percaya diri dengan gigi yang kurang baik. Iya, jadi ternyata anak-anak ini, ya sering sih aku dapat di klinik itu kayak ngomongnya ya ini masih nanti diganti kan, Dok. Aku bilang kalau misalnya ini umurnya 5 tahun setengah, terus aku ronsen, biasa aku kan ronsen. Kita lakukan foto ronsen, kita lihat apakah giginya udah mau tumbuh, benihnya mau tumbuh nggak. Karena ada beberapa kasus aku dapat di klinik, benih giginya nggak ada, Kak. Giginya udah rusak nih, ternyata benihnya nggak ada. Benih giginya memang dari lahir tidak ada. Jadi mau ditunggu sampai kapan pun tidak akan terganti. Jadi aku cek kalau misalnya benih giginya udah mau keluar, aku bilang nggak usah ditambal, tungguin aja nggak apa-apa. Tapi ketika masih setahun, masih pakai setahun, aku pasti bilang ini harus ditambal. Bukan ditambal, kita rawat akar dulu baru kita tambal. Jadi yang giginya pertama rata gusi, aku biasanya rawat akar anak dulu itu, terus dibuatin mahkotanya lagi, jadi giginya kembali utuh. Atau kalau misalnya, contoh nih sebuah gigi, terus kiri kanannya udah mulai habis gitu kan. Jadi seperti apel yang termakan gitu loh, seperti apel yang tergigit, itu aku udah bilang, ibu kalau nggak tambal hari ini giginya akan patah. Dok, ini makan roti patah ya, bukan karena rotinya, Kak. Ini karena struktur giginya udah nggak kuat, nggak mampu untuk memotong. Ya seperti itulah. Oke, baik. Jadi ternyata gigi anak juga sangat perlu diperhatikan ya, apalagi ternyata juga ada hubungannya dengan confidence anak-anak untuk biasa anak-anak kan kayak nggak mau tampil gitu, ternyata dia bisa jadi malu karena giginya yang keropos gitu. Nah, apalagi diperparah dengan orang tua yang suka ngejek biasa, giginya gini-gini, padahal orang tua yang menyebabkan giginya seperti itu. Betul sekali. Jadi itu yang perlu juga Tribuners perhatikan. Nah, terakhir mungkin Dok, terkait kesehatan gigi dan mulut, apa yang menjadi himbauan paling penting dokter kepada Tribuners, terutama yang masih takut ke dokter gigi? Aku bilang coba aja dulu ya. Aku selalu bilang kalau misalnya ada yang, aku sering dapat kayak, Dok, aku punya keluarga, tapi dia nggak pernah ke dokter gigi sebelumnya. Ini pertama kali loh. Aku coba aja dulu. Karena biasanya yang stigma yang paling orang takutkan ke dokter gigi itu adalah suara bur. Suara bur sama situasi klinik seperti itu kan. Aku bilang coba aja dulu karena aku anaknya suka scientific, suka banget untuk belajar literatur dan lain-lain, Kak. Jadi terus terang di klinik kami pun kami pakai diffuser yang aromanya itu memang menurunkan level stres di ruang tunggu. Sama di dalam tindakan kita cari oilnya itu memang fokus untuk
buat kepala Relaxing rileks, ya. benar, supaya mengurangi rasa takut sebelum di ruang tunggu sebelum masuk ke dalam klinik. Dan ketika masuk ke dalam klinik, lucunya untuk orang-orang yang pertama, aku bisa bilang jangan orang tua ya, anak-anak itu biasa aku nggak rawat di pertemuan pertama. Pertemuan pertama tuh murni memperkenalkan alat gigi. Jadi kalau ditanyakan apa yang harus dibuat, coba aja dulu, cek aja dulu gitu. Jadi memang kita, tapi dengan tahapan ya kita sudah banyak, apalagi zaman udah berkembang, saya rasa klinik-klinik dimanapun juga udah pada canggih-canggih alatnya ya. Itu benar-benar membuat pasien tuh sudah nyaman secara untuk perawatan. Yaitu dia, kalau anak-anak aku biasanya akan jelaskan semua alat terlebih dahulu, kayak sampai ibunya biasa ngomong, aduh ini nggak apa-apa. Saya bilang, iya rawatnya ntar aja Bu, yang pertemuan kedua. Kalau anaknya kooperatif, anaknya dikasih lihat semprotan dia mau, bur dikasih lihat dia oke, sikat dikasih lihat oke, dia udah belajar masukin sendiri mulutnya Kak, kami tindaki di hari itu. Tapi satu hal pokoknya untuk para tribuners ya, aku cuma bisa bilang coba aja dulu, cek aja dulu. Atau biasa aku dapat yang gini Kak, nggak ada sih, aku nggak ada masalah gigi gitu. Aku nggak ada masalah gigi, pede banget. Aku lihat ini nggak ada masalah. Ya, scientific fact itu mengatakan setiap orang pasti mempunyai minimal 3 masalah gigi. Minimal mungkin gusinya atau apa, pasti minimal punya 3 masalah gigi. Jadi kalau yang bilang, saya sudah 10 tahun udah ke dokter gigi baik-baik aja gitu. Cek aja dulu gitu. Pasti ada aja masalah ketemu ya. Itu aja Kak, pokoknya aku selalu bilang cek aja dulu. Oke, baik. Jadi Tribuners jangan takut untuk periksa ke dokter gigi karena dokter gigi tidak semenyeramkan di film-film kartun ya waktu kita nonton waktu kecil. Jadi kita takut ke dokter gigi karena memang dari kecil terpapar stigma-stigma seperti itu. Dicabut lah giginya dan lain sebagainya. Tentunya prosedurnya dengan prosedur yang tepat, dan sekarang juga alat-alatnya udah canggih ya. Udah banyak alat yang meminimalisir rasa nyeri, mungkin Dok ditambah Dan lagi. takut, benar Kak. Dan takut, kemudian juga tentunya ada anestesi dulu ya kalau mau tindakan yang ini ya. Kalau pencabutan anestesi lah Kak. Kalaupun tidak, kayak pencabutan anak juga kita udah ada sekarang, maksudnya sekarang dulu kan pakai yang kayak yang rasa es batu gitu kan, rasa dingin. Iya. Sekarang kita udah punya topikal. Di klinik kami kita udah pakai topikal aja rasa strawberry. Jadi anak-anak lebih kayak cabut gigi lebih senang. Terus kita ngasih rapor gigi, kita ngasih juga banyak lah yang membuat pasien itu nyaman. Pokoknya kita ngurangin benar-benar rasa takutnya dulu. Painnya itu akan hilang nggak ketika rasa takutnya hilang. Seperti itu. Atau suara bur yang tidak semenyeramkan dulu, itu juga ada. Di klinik kami juga kami siapkan musik, massage dan stuff, blanket, itu benar-benar bantu, atau stress ball. Ya itu dia, nyaman dulu, nanti painnya itu akan painless, sendiri dengan sendirinya akan hilang. Kalau udah relax pasti akan lebih tenang, siap, tubuh tuh lebih siap untuk menerima tindakan yang akan didapatkan. Baik, jadi di klinik gigi sekarang sudah bisa seperti spa ya. Sudah bisa relaxing juga. Oke. Baik, terima kasih Dok sudah berkunjung ke Tribun Timur dan memberikan banyak sekali informasi penting terkait kesehatan gigi dan mulut. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas ya, tapi bolehlah kita buat sesi kedua ya. Ya benar. Oke, terima kasih juga kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program-program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Supaya kita coba dulu tuh kalau kita senang